Shalom, bagaimana kabar jemaat GKJ Jebres sekalian? Saya berharap semua selalu dalam penyertaan kasih Kristus. Berikut saya sampaikan berita gereja pada hari Minggu tanggal 27 September 2020. Yang pertama, ibadah tatap muka. Majelis GKJ Jebres dan Badan Peribadatan kembali melaksanakan ibadah tatap muka dengan 3 kali ibadah pada pukul 6.30, 9, dan 17 waktu Indonesia Barat. Dengan kapasitas setiap ibadah maksimal hanya 100 warga jemaat dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Diharapkan setiap warga jemaat mendaftar ke pengurus kelompok dan akan beribadah pagi, siang, ataupun sore. Mohon dukungan dan partisipasi seluruh warga jemaat untuk mensukseskan pelayanan gerejawi dengan mematuhi protokol kesehatan demi keselamatan bersama untuk ibadah selanjutnya. Kedua, rekap daftar hadir warga jemaat GKJ Jebres. Minggu, tanggal 13 September 2020. Ibadah pagi, 99 jemaat. Ibadah siang, 70 jemaat. Ibadah sore, 67 jemaat. Dengan total 236 jemaat. Minggu, 20 September 2020. Ibadah pagi, 100 jemaat. Ibadah siang, 78 jemaat. Ibadah sore, 70 jemaat. Dengan total 248 jemaat. Ketiga, Sakramen Perjamuan Kudus. Akan dilayankan Sakramen Perjamuan Kudus pada hari Minggu 4 Oktober 2020 dengan dress code putih. Bagi Bapak Ibu Saudara yang akan mengikuti Perjamuan Kudus supaya mempersiapkan diri untuk mengikuti pendadaran. Keempat, pendadaran. Hari ini dilaksanakan persiapan Perjamuan Kudus atau pendadaran pada jam ibadah pagi, siang, dan sore. Harap menjadi periksa. Kelima, peneguhan dan pemberkatan nikah. Akan dilayankan peneguhan dan pemberkatan nikah Saudara Dani Prakusa Utama, kelompok Jebres 10 dengan Saudari Cynthia Kiki Aprilia, kelompok Jebres 7 pada hari Sabtu 10 Oktober 2020 pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Di GKJ Jebres, mohon dukungan doa seluruh warga jemaat GKJ Jebres, semoga semuanya berjalan lancar dan diberkati Tuhan. Keenam, persembahan Minggu tanggal 20 September 2020. Persembahan kantong putih Rp1.718.000. Persembahan kantong merah Rp1.334.000. Persembahan bulanan operasional Rp495.000. Persembahan janji iman Rp1.730.000. Persembahan perpuluhan Rp762.000. Persembahan istimewa Rp30.100.000. Persembahan rebon Rp25.000. Ketujuh, mekanisme pengumpulan persembahan. Bagi warga jemaat atau keluarga yang sudah menyiapkan persembahan syukur keluarga, persembahan bulanan operasional, perpuluhan, janji iman, dan lain-lain bisa dimasukkan ke kotak persembahan di depan pintu gereja pada saat awal datang beribadah. Demikian berita gereja kami sampaikan, semoga bisa memberikan informasi yang dibutuhkan warga jemaat GKJ Jebres sekalian. Kami mengucapkan selamat datang bagi warga tamu yang baru pertama kali datang beribadah di GKJ Jebres dan selamat mengikuti ibadah hari ini. Yang berkhotbah hari ini, ibadah pagi dilayani Pendeta Suwarto, ibadah siang dilayani Pendeta Suwarto, dan ibadah sore dilayani oleh Pendeta Uri Christian. Saya, Prasasti Dea, bersama segenap kru Red Multimedia GKJ Jebres mengucapkan terima kasih dan selamat beribadah hari Minggu. Salam sehat. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Jemaat terkasih, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik.
kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari jemaat, saya sambut untuk bangkit berdiri, kita naikkan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. PKJ 13, bait yang pertama. Masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Pertolongan dalam ibadah minggu ini datangnya dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dalam persekutuan Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Pada ibadah minggu ini, kita belajar bahwa pemeliharaan yang Tuhan berikan kepada umat-Nya bukan hanya dalam bentuk berkat jasmani saja, melainkan juga berkat rohani. Secara khusus, bagian firman Tuhan minggu ini memperlihatkan bagaimana berkat rohani dalam bentuk penerimaan Tuhan atas orang-orang yang mau bertobat dan kembali padanya dan dengan memberikan selalu pengampunan dosa. Bapa
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama merendahkan diri di depan Tuhan, seraya mengaku dosa-dosa kita melalui tani Mazmur 32 ayat yang pertama sampai kelima. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku ku beritahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranmu, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Jemaat saudang baik berdiri. Berbahagialah setiap orang yang tidak mengeraskan hati dalam dosa, namun membuka diri pada rahmat Allah. Dengarkanlah firman-Nya dalam 1 Yohanes 4 ayat 10-11 demikian. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah demikian mengasihi kita, maka setelah kita juga saling mengasihi. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan Allah, kiranya pengampunan Allah berlaku atas kita, di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ku bawa damai bagimu, ku bawa damai bagimu, ku bawa damai bagimu, ku bawa damai, damai, damai bagimu. Amin. Shalom Aleichem, Amin. Shalom Aleichem, Shalom Aleichem, Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Kita bersama-sama menyatukan hati dalam doa syafaat dan doa persiapan firman Tuhan. Mari kita berdoa, saya hantarkan.
Segala pujian, hormat, kemuliaan kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan Allah kami. Kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing pribadi untuk datang ke hadirat Tuhan di kesempatan ibadah pagi ini, untuk menaikkan puji-pujian kami, doa-doa kami, terlebih menerima taburan firman. Biarlah kehadiran kami, keberadaan kami di ibadah pagi ini sungguh-sungguh layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Sanyalah, kami berdoa untuk hamba-hambamu yang sakit, kami berdoa secara khusus untuk Ibu Darno Jebres 6, Bapak Sikin Jebres 8, Bapak Ibu Sroson Jebres 12, Ibu Prabon Jebres 13, Bapak Sarjono Jebres 13, Ibu Parmi Slamet Jebres 13, dan jemaat yang lain. Allah berkenan memberkati mereka, menjamah mereka, memberikan pemulihan, kesembuhan yang sempurna yang datangnya dari Tuhan. Sanyalah, kami berdoa untuk keluarga Kristen yang berjemaat di GKJ Tuhan, Engkau berkati dengan luar biasa, dengan limpahnya, atas kehidupannya, keluarganya, rumah tangganya, ataupun atas pekerjaan yang mereka lakukan. Sehingga kehidupan keluarganya tercukupi, bahkan dalam kehidupannya mau bersyukur atas setiap anugerah pemberian Tuhan. Allah Bapa Surgawi mampukan kami masing-masing keluarga di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini mampu berjaga-jaga, mampu waspada, terlebih berserah penuh dalam kendali kuasa Tuhan. Sanyalah, kami berdoa untuk gerejamu, GKJ Jebres ini, terus dan terus Allah sertai, Allah berkati. Bahkan menjelang ulang tahun gereja kami yang ke-18, Tuhan terus memberkati jemaat-Mu dengan semangat, dengan hati yang penuh percaya akan pemeliharaan penyertaan Tuhan. Terlebih ya Bapa, berkati setiap pelayanan yang boleh kami kerjakan, kami lakukan menjadi berkat bagi jemaat-Mu, bagi umat-Mu, terlebih untuk kemuliaan nama Tuhan. Allah Bapa Surgawi, kami berdoa untuk persiapan perjamuan kudus dan sekaligus juga perjamuan kudus untuk ibadah minggu depan. Allah memberkati kami masing-masing pribadi, memberikan perhatian secara khusus, menyediakan hati yang secara khusus untuk sungguh-sungguh menerima berkat karunia Tuhan dalam sakramen perjamuan kudus. Berkati anak-anak kami ya Tuhan yang sedang studi, terus Tuhan berkati, berikan akal budi, kemampuan, tanggung jawab, kepandaian, sehingga anak-Mu dapat menyiapkan segala sesuatunya dalam menempuh pendidikan baik melalui belajar di rumah, melalui segala sesuatu yang mereka kerjakan selama ini, selama pandemi COVID-19 ini. Mereka terus belajar dan belajar untuk meraih ilmu, untuk masa depan mereka masing-masing pribadi. Tuhan, Engkau berkati juga anak kami yang dengan pekerjaan, pasangan hidup, Allah menjawab tepat pada waktunya. Allah Bapa Surgawi, kami berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan terus menjangkau, menyertai, memberkati bangsa dan negara kami dalam upaya pencegahan COVID-19 ini yang dari hari ke hari bukan semakin berkurang, tapi semakin bertambah. Membuat kami khawatir, membuat kami kalut, tapi kami percaya Tuhan akan menyertai bangsa dan negara kami, memampukan bangsa dan negara kami untuk melakukan kebijakan, langkah-langkah mencegah penyegaran COVID-19 ini. Terlebih Bapa, berkati gerejamu dimanapun mereka berada, di dalam menyelenggarakan ibadah, mampu menerapkan protokol kesehatan, sehingga gereja-gereja dimanapun tidak menjadi klaster baru, tapi memberikan contoh bagaimana melaksanakan protokol kesehatan dari waktu ke waktu.
Tuhan, inilah doa seru sapat kami yang kami pinta satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Dan sebentar lagi kami tidak mendengarkan firman, berfirmanlah, kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pemberitaan firman Tuhan bersempatan ibadah pagi ini terambil dari Injil Matius 21 ayat yang ke-23 sampai 32. Tuhan Allah berfirman demikian. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Jawab Yesus pada mereka, aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia? Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata pada kita, kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi, jikalau kita katakan dari manusia, kita takut pada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Dan Yesus pun berkata pada mereka, jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Tetapi, apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu, baik Bapa, tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi pada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya, dan meskipun kamu melihatnya, tapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Demikianlah kesaksian Injil Matius 21 yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan, memperhatikan, dan melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom. Ada sukacita pagi ini? Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih Tuhan, di bulan katekis liturgi di minggu terakhir,
kita diterangi dalam sebuah tema ibadah sebagai tanda kesetiaan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perumpamaan dalam Injil Matius ini menegaskan kembali bahwa dalam percakapan yang kita lakukan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, seringkali kita cenderung mengiyakan sesuatu, sekalipun kita tidak berniat mengiyakan. Rasanya tidak nyaman jika menolak. Maka dengan mengiyakan seolah-olah kita terhindar dari ketidaknyamanan itu. Dengan mengiyakan kita memberikan kesan yang positif bagi si pendengar atas jawaban kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan beragama bukan sekedar sibuk memoles kata-kata dengan sopan, mengucapkan iya, padahal nyatanya tidak dilakukan. Kehidupan beragama itu mestinya bermuara pada pertobatan diri, bukan sibuk mencari kesalahan orang lain. Maka dalam sebuah ibadah ketika ditanjihkan pada jemaat akan mengatakan nggih kanthi gumolonging manah. Persoalannya adalah ketika itu diucapkan nantinya pada akhirnya apakah inggih kanthi gumolonging manah? Itu yang jadi persoalan. Nah, Tuhan Yesus mengangkat perumpamaan dua orang anak untuk menegur kecenderungan kita menyenangkan hati Tuhan dan hati sama dengan perkataan kosong. Imam-imam kepala berdebat dengan Tuhan Yesus menjadi representasi dari anak pertama dalam cerita perumpamaan itu. Mereka mendengar peringatan Yohanes Pembaptis yang menyerukan pertobatan, tetapi tidak merespon dengan baik. Alih-alih berubah pikiran, justru mereka malah memusuhi dan sibuk mencari alasan untuk menyingkirkan Yohanes Pembaptis maupun Tuhan Yesus. Nah, tentu saja sikap ini sangat kontras dengan mereka yang diberikan label pendosa. Mereka ini adalah pemungut cukai, pezinah, pencuri, dan semua pelanggar hukum Taurat. Namun kemudian mereka menyesal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka bertobat, mereka berhenti dari keberdosaan mereka. Dan sekarang memulai kehidupan baru, hidup yang mengerjakan kehendak Allah. Anak yang sulung, anak yang pertama menjawab ya, tetapi ia tidak melakukan pekerjaan yang diminta ayahnya. Seperti si sulung, banyak orang menampilkan kesan yang baik dengan perkataan dan penampakan luar mereka, tetapi mereka tidak menjalankan perintah Tuhan. Padahal orang-orang yang sering mendapatkan stigma penghakiman negatif seperti pemungut cukai, perempuan Sunda, ternyata kemudian bertobat dan melakukan perintah Tuhan. Seperti
anak kedua yang semula menolak permintaan ayahnya, namun kini kembali menggarap kebun anggur seperti yang diminta ayahnya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, sejak zaman reformasi, Martin Luther dan Calvin lebih menyorot pada maksud dari perumpamaan itu dilihat dari konteksnya. Dan jelas di sini Tuhan Yesus memakai kata anak untuk membandingkan dua kelompok orang berdosa, bangsa Israel yang mana dua-duanya sungguh-sungguh dikasih dan diberikan begitu banyak kesempatan untuk bertobat. Jadi dua anak ini merepresentasikan dua kelompok orang berdosa. Dan kita lihat Tuhan lebih berkenan pada yang pertama. Perumpamaan menunjukkan bahwa Allah memanggil kita untuk kerja. Dan waktunya adalah sekarang dan kerjanya di kebun anggur. Nah, kalau kita cermati lebih dalam, ada kesamaan dari dua anak tersebut. Bapaknya sama, ayahnya sama, dan kedua-duanya mendengarkan perintah yang sama. Ini menarik. Mereka mendengar perintah yang sama dari sumber yang sama, namun responnya berbeda. Tanggapannya berbeda antara satu dengan yang lain. Nah, Tuhan tidak peduli seberapa banyak kita mendengar dan kita mengerti. Yang Tuhan peduli adalah seberapa banyak kita melakukan, kita mengerjakan apa yang telah kita dengar dan kita mengerti dalam kehidupan hari lepas hari. Dua orang anak ini dua-duanya disuruh untuk bekerja. Dan di sini jelas keterangannya. Waktunya ditulis kerjanya di mana? Kerja di kebun anggur. Perintahnya bukan berbeda, satu suruh ke sana, satu suruh ke sini, bukan. Sama, perintahnya sama, sumbernya sama. Tetapi sekali lagi, respon tanggapannya antara satu dan lainnya berbeda. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, diakui atau tidak, salah satu penyakit orang Kristen adalah menunda. Banyak dari kita tahu bahwa kita harus melayani, jadi berkat buat banyak orang. Namun penyakitnya sekali lagi suka menunda. Nanti saja kalau sudah tua. Nanti saja kalau sudah pensiun. Nanti saja memberinya kalau sudah banyak tabungan. Nah, catatan-catatan ini kita tidak pernah akan melayani atau memberi jika punya pemikiran-pemikiran seperti ini. Kalau kita punya kebiasaan menunda dan menunda, sekali lagi, tidak ada peluang untuk melakukan sebagaimana yang dikehendaki Tuhan. Nah, di sini sekali lagi, Allah tidak suka lip service. Allah suka yang namanya aksi. Dua anak ini mendengarkan perintah yang sama dari bapa yang sama. Yang pertama diperintah bilang iya, tetapi habis itu tidak dilakukan. Yang kedua bilang tidak, kurang ajar, dan tidak pakai alasan. Pokoknya tidak mau. Tetapi ujung-ujungnya menyesal dan melakukan apa yang disuruh.
Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita mencermati, kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh kedua anak tersebut, sebenarnya kedua-duanya sama-sama kurang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita melihat apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan oleh kedua anak tersebut, sebenarnya kedua-duanya sama-sama kurang berkenan di hadapan Bapaknya. Akan tapi, sikap anak kedua yang mau sadar akan apa yang telah dilakukannya dan pada akhirnya mau melakukan perintah Bapaknya, itulah yang membuat ia berkenan di hadapan Bapaknya. Hal ini adalah gambaran tentang pertobatan yang dilakukan oleh manusia. Sekalipun manusia telah berdosa di hadapan Tuhan, namun kalau ia mau bertobat, mengakui kesalahan, dan mau berbalik ke jalan yang benar, maka ia menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, lalu apa relevansinya kisah ini dalam kehidupan kita sekarang ini? Sebetulnya kisah ini hanya untuk orang Yahudi pada waktu itu. Tetapi kita tahu bahwa perumpamaan Tuhan Yesus itu masih berlaku saat ini. Di situasi kondisi sekarang ini. Ternyata kisah itu kembali berulang tanpa kita sadari. Mari kita lihat keberadaan kita masing-masing. Kalau kita mau jujur, seringkali kita membuat atau mengecewakan Tuhan dari waktu ke waktu. Banyak hal yang kita kerjakan, yang kita lakukan justru mendukakan hati Bapa, hati Tuhan. Tanpa kita sadari banyak hal yang kita lakukan dari waktu ke waktu. Lihatlah begitu banyak orang Kristen saat ini memandang rendah janji mereka kepada Tuhan. Begitu cepat mereka menjawab ya tanpa berpikir panjang, sebab akan segera dilupakan. Atau mereka bisa menulis janji Tuhan, janjinya pada Tuhan di media sosial. Tetapi itu hanya membuat statusnya baik, tapi dalam prakteknya, dalam aksinya tidak pernah dikerjakan. Itu yang seringkali menjadi persoalan dalam kehidupan iman kita. Jauh dari kesetiaan, jauh dari menepati janji dan sebagainya. Sebagaimana kita ikrarkan, kita ungkapkan di hadapan Tuhan maupun di hadapan jemaat yang lain. Oleh karenanya, dalam ibadah pagi ini kita diingatkan, ibadah bukan berhenti pada selesainya liturgi di gereja saja. Ibadah juga dilakukan dalam kehidupan hari ke hari, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Dalam ibadah ada yang namanya dialog. Allah berkata-kata, umat mendengarkan. Tuhan mengutus, jemaat melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Oleh karena itu ibadah dalam sungguhan hati merasakan makna perjumpaan dengan Tuhan dengan sesama. Dengan demikian ibadah yang kita lakukan akan memberikan perubahan bagi kehidupan kita. Dan itu sekali lagi bukan perkara gampang. Ketika kita mengatakan, ya Tuhan, aku punya komitmen, aku punya kerinduan. Ternyata tidak mudah dalam kita menjaga konsistensinya. Dari waktu ke waktu.
yang terjadi tadi. Banyak sekali ya yang kita katakan hanya kosong. Karena tadi dalam kehidupan kita banyak membuat kekecewaan-kekecewaan di hati Tuhan. Nah, mari kita saat ini diingatkan sekali lagi belajar. Ibadah yang kita lakukan sebagai tanda kesetiaan kita pada Tuhan. Menjawab setiap panggilan Tuhan. Menjawab apa yang Tuhan mau atas kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Maka sebelum kita menjawab ya Tuhan, kita pergumulkan dalam-dalam. Kita gumuli, kita hayati dengan sungguh-sungguh, baru kita mengatakan ya Tuhan, aku mau melakukan sebagaimana yang Kau kehendaki. Inilah ibadah sebagai tanda kesetiaan kita pada Tuhan. Ketika Tuhan berkata, kita mendengarkan. Ketika Tuhan mengutus, kita meresponi, menanggapi apa yang dimaui Tuhan atas kehidupan kita masing-masing pribadi. Dengan beribadah, kita semakin dekat dengan Tuhan dan semakin erat dengan sesama. Mari kita lihat kembali apa janji kita, apa jawaban kita di hadapan Tuhan, dan kita jaga. Itu terus dan terus kita hidupi sampai pada saatnya kita kedapatan setia di hadapan Tuhan. Kita mampu melakukan dengan sempurna oleh karena pertolongan Roh Kudus atas apa yang kita berikan jawaban pada Tuhan. Dan selamat menggumuli itu, selamat menjaga kesetiaan kita di hadapan Tuhan, apapun situasi kondisinya. Ya, dan terus berkomitmen di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita responi firman Tuhan dengan menaikkan pujian, Kidung Jemaat 450, bait pertama dan kelima. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita masuki pelayanan persiapan perjalanan kudus, pelayanan pendadaran. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja, besok pada hari Minggu 4 Oktober 2020,
kita bersama-sama akan merayakan perjamuan kudus. Untuk itu, mari kita mempersiapkan diri kita masing-masing agar kita sungguh-sungguh mau ambil bagian dalam perjamuan kudus yang sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Sebelum kita menerima sakrament perjamuan kudus besok Minggu, mari kita menguji diri dengan bertanya pada diri kita masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya. Kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Yang keempat, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Kita naikkan pujian Kidung Jemaat 37, bait pertama dan kedua, dan setelah itu jemaat silakan berdoa secara pribadi. Sementara singa menyanyikan bait kedua, jemaat silakan berdoa secara pribadi. Benciku kau
Inilah ya Tuhan, jawaban kedalaman hati kami masing-masing terkait undangan Tuhan Yesus untuk kami mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus. Engkau telah mendengarkan isi hati kami, jawaban kesedihan kami, mampukan kami masing-masing pribadi semakin layak dan semakin berkenan kepada Tuhan. Mampukan kami masing-masing pribadi terus menjaga kesanggupan kesedihan kami sampai pada saatnya nanti kami menerima sakramen perjamuan kudus. Bahkan Kau mampukan juga di waktu-waktu yang selanjutnya kami tetap setia mengikut Tuhan, setia melakukan apa yang Kau kehendaki kami kerjakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Jadikan kami pelaku-pelaku firman. Ilah Bapa, doa, kesedihan kami, kesanggupan kami dalam ambil bagian sakramen perjamuan kudus besok Minggu. Tuhan yang menyempurnakan, Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Kita pujikan PKJ 127 bait yang pertama. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, di tangan-Mu, tentulah aku sesuka-Mu, aku nantikan sentuhan-Mu. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita diberi kesempatan untuk mengucapkan rasa syukur melalui persembahan. Sebelum memberikan persembahan, marilah kita mendasari persembahan kita ini dari 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan memperiaskan kekudusan. Nyanyian ucapan syukur PKJ 265, kita pujikan bait K1. Karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan, pagi hari ini Engkau telah menyediakan apa yang kami perlukan. Terlebih pagi hari ini kami boleh menerima taburan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Suharto. Mampukan setiap kami untuk menjadikan ibadah sebagai tanda kesetiaan kami, sehingga kami kemampukan untuk mengetahui bahwa berkat Tuhan bukan hanya dalam bentuk jasmani saja, melainkan juga berkat rohani.
Mampukan setiap kami untuk menjadi saksi-Mu Tuhan, untuk menjadi saksi-Mu dalam kata dan perkataan kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang berkenan kepada Engkau. Bapa, pagi hari ini kami juga bersyukur kami boleh menyampaikan persembahan, baik itu persembahan mingguan, persepuluhan, bulanan, operasional, persembahan pendadaran. Kami percaya Engkau telah memberkati persembahan kami ini Tuhan, sehingga persembahan kami ini berguna untuk mendukung sarana di dalam gereja kami GKJ Jebres ini. Kalau sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan, Engkau tuntun kami sampai di rumah kami masing-masing, sehingga kami sampai di rumah mendapatkan suatu kedamaian hati, sukacita yang datangnya daripada Engkau. Doa ucap syukur dan permohonan ini kami pinta di dalam nama Tuhan Yesus yang telah memberikan doa Bapa kami, dan akan kami pujikan bersama-sama. Jemaat saya undang berdiri, kita menaikkan pujian pengutusan. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila kau di tangan Tuhan
ikut Tuhan Yesus, yang mana juga ku mengikutnya. Dalam persekutuan gereja-gereja di segala tempat, mari kita segarkan kembali iman kita dengan menyatakan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkan hatimu pada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.